MTS Ma'arif 20 Gelidadi, Lampung Tengah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmu'i dari Lampung. Saya peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Langsa. Akan melaksanakan video UKIN ataupun uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ada yang sakit? Ya. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Untuk selanjutnya ya, untuk mengawali belajar kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum mulai belajar dari ini, anak baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa belajar kita
dilancarkan oleh Allah, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman akan ilmu yang kita pelajari. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum belajar kita mulai, ya, sebelum kita memulai materi, akan Bapak absen terlebih dahulu, ya, untuk apa? Untuk mengetahui kedisiplinan anak-anak semua. Yang pertama, Afidatun Nisa, Ayuna, Sabda, Ega, Hafiza, Nanda, Jamil, Rahmada, Ika, Rahmat, Wildan. Berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya anak-anak, bahwasanya untuk pagi hari ini kita akan belajar salah satu rukun zakat, rukun Islam, yaitu rukun Islam ya, rukun zakat. Rukun Islam yang ke-4 ya, yaitu tentang puasa. Ayo, rukun Islam yang berapa? 4 atau 5? 4. Oke. Rukun Islam yang ketiga? 4. Yang ketiga apa? Oke. Nah, untuk rukun Islam yang ketiga kita sudah mempelajarinya kemarin ya. Ya. Di mana kemarin kita sudah mendiskusikan tentang zakat ya, materi-materi zakat, di mana zakat merupakan salah satu kewajiban semua umat Islam. Nah, ini salah satu hasilnya yang kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat, bagaimana cara memberikan zakat dan kepada siapa kita memberikannya. Nah, coba masih ada yang ingat apa itu zakat kemarin? Apa itu zakat? Zakat artinya tumbuh. Ya, apa yang tumbuh? Harta bisa dikatakan harta kita itu tumbuh. Maksudnya tumbuh gimana? Yang tadinya sedikit menjadi rumusnya ada ya. Jadi ada rumusnya itu dalam hadis maupun Al-Qur'an tentang sedekah bahwasanya karena zakat ini termasuk sedekah. Oke. Terus yang selanjutnya ada berapakah zakat itu? Wah, ayo Nanda, zakat apa? Yang pertama? Zakat fitrah. Ika? Zakat mal. Oke. Alhamdulillah siswa semua masih ingat pelajarannya kemarin. Dan untuk kali ini ya yang sudah kami sampaikan bahwasanya kita akan mempelajari tentang puasa, yaitu rukun Islam yang ke-4. Nah, ada yang sudah tahu mengenai apa itu puasa? Apa itu puasa? Puasa artinya menahan, ya. Jadi puasa itu artinya menahan, ya. Terus, apalagi artinya puasa? Yo. Apa artinya puasa lagi selain menahan? Mencegah. Oke. Nah, mengapa ya? Mengapa kita diwajibkan ya maupun disunahkan untuk melakukan puasa? Mengapa? Tentunya ada tujuannya tersendiri. Mengapa Allah itu memerintah kita atau menyuruh kita umat Islam untuk berpuasa? Oke, untuk pada kesempatan ini
hari ini ya kita akan membahasnya, ya kita akan menuntaskannya, ya masalah materi berkaitan dengan puasa. Nah, untuk kali ini ya sebelum pelajaran kita mulai ini coba dilihat ya di layar bahwasanya ya dalam belajar kita itu mempunyai tujuan. Ya. Apa tujuan kita belajar puasa? Nah, dilihat di sini itu. Tujuannya untuk apa? Tujuan pembelajaran ya. Apa tujuannya? Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah, sikap jujur, sabar, disiplin, dan empati kepada sesama. Ketentuan puasa wajib dan sunnah dengan benar. Oke, nah nih di sini kan dikatakan setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap apa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Karena apa? Karena puasa yang menyuruh adalah, yang memerintahkan adalah Allah. Ketika kita berpuasa, otomatis kita akan patuh kepada Allah. Oke. Yang selanjutnya, jadi setelah nanti ini apa? Kalian mempelajari pelajaran tentang puasa. Jadi kita pun ataupun kalian pun dituntut untuk bisa bersikap jujur. Contohnya, ya, Mail kamu puasa enggak? Enggak. Puasa Pak. Tapi kenyataannya tadi pagi sarapan, berarti kan Mail enggak Jujur. Maka dari itu di sini dituntut nilai kejujuran, sikap jujur. Kalau emang puasa, ya dari apa? Dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari harus dapat menahan segala sesuatu yang apa? Membatalkan puasa. Oke. Ini bisa dipahami ya untuk tujuan pembelajaran ini ya. Jadi ini tujuan kita belajar tentang puasa, inilah yang harus kita capai. Ya. Ini sabar, disiplin, dan empati kepada sesama dan apa? Terus menjelaskan ketentuan puasa wajib dan sunnah. Oke, bisa ya? Untuk selanjutnya ini. Nah, saya ya di sini menggunakan ini metode namanya product based learning. Ya. Nah, apa itu product based learning? Jadi belajar dengan cara semua siswa itu dikasih apa? Permasalahan. Nah, permasalahan itu nanti akan dipecahkan oleh kalian sendiri. Bisa dimengerti? Oleh sebab itu nanti metode kita ini adalah menggunakan metode diskusi. Bisa ya? Oke. Nanti untuk masalah ini ya, untuk masalah materinya sudah saya siapkan. Ya, untuk materinya sudah saya siapkan. Apa saja nanti yang perlu didiskusikan oleh kalian semua. Ya. Nah, ini ada berapa jumlahnya? Oke. Semuanya ya, nanti ini jadi 5 kelompok. Oke. 5 kelompok berarti nanti cara mengkelompokkannya saya menggunakan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bisa ya? Nanti yang satu berkumpul dengan yang satu, yang nomor 2 berkumpul dengan nomor 2. Bisa dimengerti? Oke, yuk. Sekarang, yuk mulai siap-siap untuk siswa-siswi. Silakan mulai berhitung, mulai yang laki-laki dulu. Ayo. 4, 5. Diingat-ingat ya. 5. 1, 2, 3, 5. Oke, diingat-ingat. 1,
Ya, sisa 1 ya. Sisa 1 nanti ada yang 6. Oke. Oke, yuk silakan. Yang 1 berkumpul dengan nomor 1. Silakan. Ayo. Yang 1 berkumpul dengan nomor 1. Ayo, silakan. Kita bikin kelompok diskusi. Silakan. Yang angka 1. Jadi ya. Tugas kelompok 1. Silakan dilihat, ada yang menulis apa yang dimaksud dengan puasa menurut syariat agama Islam. Silakan. Itu kelompok 1. Yang kelompok 2, silakan diskusikan apa yang menjadi penyebab sahnya puasa seseorang. Ya. Yang ketiga, kelompok 3, silakan tulis sebutkan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan puasa seseorang menjadi batal. Ya. Yang keempat, ya, Aurel, BKK, silakan diskusikan, ya, uraikan macam-macam puasa bagi umat Islam. Ya. Yang kelima, apa yang menjadi hikmah, ya, menjadi hikmah atau manfaat puasa bagi manusia. Ya, silakan ditulis. Untuk buku, silakan kalian bisa melihat buku cetak yang ada. Silakan. Ayo kita diskusikan. Jika ada yang mengalami kendala, bisa dipertanyakan. Ya. Ya. Oke, kalau udah. Kalau udah ya, mulai kelompok 1, silakan. Ayo. Boleh sini. Ya. Jawaban apa yang dimaksud dengan puasa menurut syariat agama Islam? Ya, silakan. Jawab. Menurut bahasa puasa saumu adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat beberapa syarat tertentu. Oke, jadi silakan. Kalau ada yang mau tanya ataupun menambah ide di sini, jadi jawaban dari kelompok 1, ya, yang mendapatkan soal apa yang dimaksud dengan puasa menurut syariat agama Islam. Jadi menurut bahasa puasa, ya, saumun, ya, yang artinya menahan, ya, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, mulai apa? Terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ada yang mempertanyakan? Silakan. Kalau ada yang mempertanyakan. Ya, selanjutnya ini ada tes gambar. Tebak gambar. Siapa yang salah? Ya. Oke. Jangan sampai ada yang salah. Ini akan tebak gambar. Nah, ini coba. Coba. Presiden Gus Dur atau? Oke, pintar. Ayo sekarang
presiden yang keberapa? 4. Oke. Terus ini SBY ataupun? Oke. Presiden yang keberapa? 5. Oke. Terus yang ini? Presiden yang keberapa? 7. Oke. Sekarang tebak wakil presiden. Coba. Ini siapa? 3. Wakil presiden siapa? Oh, oke. Yang ini. Ayo, yang ganteng banget paling ganteng di antara wakil presiden. Ini Pak Asuki ya? Tapi emang udah layak jadi presiden ya? Ya. Presiden yang nomor 1 dikeluarkan. Beri aplaus buat Pak Mui ya. Yuk, satu lagi ya, silakan. Yuk. Dari kelompok 4. Ayo, kelompok 4, silakan. Gak apa-apa, Dok, di situ, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang macam-macam puasa bagi umat Islam. Puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, puasa makruh. Puasa wajib jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Puasa sunnah jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Puasa makruh, puasa yang lebih baik ditinggalkan. Puasa haram, puasa yang apabila dilaksanakan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Cukup? Kira-kira ada yang mempertanyakan nggak? Iya, silakan si Ismail. Apa saja contoh puasa makruh? Puasa sunnah, Pak. Puasa ya, silakan. Puasa Senin Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis. ada lagi yang mau menambahkan puasa sunnah kan itu banyak. Yuk silakan ya Rahman. Puasa haram itu puasa Coba Idul Fitri. nanti dulu, Dok ya. Ini tadi masih puasa sunnah. Coba nanti dulu. Puasa sunnah kan itu banyak. Apalagi yuk selain puasa hari Senin Kamis. Puasa Daud. Apalagi? Puasa Arafah. Puasa di apa? Puasa Bulan? Arafah. Iya. Ya puasa Arafah. Apalagi Tasu'a. Ya banyak banget. Ada puasa namanya puasa nisfu Sya'ban. Puasa di bulan Asyura pada tanggal Asyura pada tanggal berapa yuk? Tanggal 10 bulan Muharram. Oke, yuk sekarang pertanyaan selanjutnya silakan. Ayo. Puasa yang haram dong, silakan. Puasa di Idul Fitri. Puasa di hari raya Idul Fitri. Ya. Benar ya? Karena di hari raya Idul Fitri apa? Dilarang untuk berpuasa. Makanya hukumnya haram. Ya, di situ sudah dijelaskan. Ya, diharamkan bagi kita untuk berpuasa, dihalalkan bagi kita untuk makan. Oke. Selain itu yuk, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Oke, selain wujudnya, apalagi yang diharamkan? Hari Tasrik. Hari Tasrik. Tanggal berapa hari Tasrik? 11, 12. Oke, pintar. Yuk, ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Enggak. Kalau enggak berarti alhamdulillah ya. Cukup ya, Dok. Silakan. Ya, beri aplaus untuk ya kelompok 4 yang sudah mempresentasikan untuk selanjutnya untuk selanjutnya silakan ya habis ini siswa-siswi ya mengumpulkan hasil
hasilnya ya. Hasilnya nanti ditulis yang peserta kelompoknya siapa saja ya. Nah, setelah itu baru akan saya kasih nilai. Untuk selanjutnya ya, karena kelompok kita diskusi kita sudah selesai, perlu kita ambil sebuah kesimpulan ya. Perlu kita ambil kesimpulan bahwasanya puasa adalah sesuatu yang wajib ya bagi semua umat Islam. Tidak ada alasan nggak puasa kecuali ada beberapa orang yang nggak boleh puasa. Itu orang yang sedang sakit dan sakitnya itu tidak bisa melaksanakan puasa. Siapa lagi? Orang yang nggak boleh nggak puasa, orang perempuan yang masih dalam keadaan haid. Terus orang yang dalam perjalanan boleh nggak puasa. Ya, oke. Selanjutnya, ya kita ambil kesimpulan lagi bahwasanya macam-macam puasa itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Mulai puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa apa yang wajib? Nazar, terus puasa kifarat, ya. Itu. Nah, puasa sunnah lebih banyak lagi, ya. Nah, kalau bisa kita semua sudah terbiasa melakukan puasa-puasa tersebut, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Untuk selanjutnya, ya, sebagai kegiatan terakhir, ya, sebagai kegiatan terakhir sebelum kita, ya, sebelum kita selesai, ya, pelajaran. Nah, ini ada sebuah materi yang harus kita dalami. Di salah satunya di sini, ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Itu harus siswa semua istilahnya harus dipahami, harus dilaksanakan, ya. Karena kita semua sudah terkena hukum, sudah belajar tentang puasa makan itu hukumnya wajib bagi kita menjalankannya. Oke, untuk selanjutnya, yuk mari kita tutup diskusi, ya, dengan bacaan alhamdulillah. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, udah ya, kayak gini aja ya. Ya udah, ya, untuk terakhir mari kita tutup, ya. Silakan untuk ketua menutup, untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan. Mari kawan-kawan sebelum pulang sekolah, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang langsung ke rumah masing-masing, yang di pondok langsung ke pondok, jangan keluyuran, biar langsung sampai rumah sehingga orang tua kalian tidak khawatir. Yuk, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi